Ya, saudara-saudara, kita ketemu lagi. Habis mandi saya, seger, kelihatan rapi. Seharian saya di bawah, ya pokoknya ngapain lah gitu ya. Ngerjain ini, ngerjain itu, ngisi waktu. Saudara-saudara udah mulai bosen sebenarnya. Nah, saudara, kalau saudara selama beberapa minggu ini sudah tinggal di rumah, kira-kira kegiatan apa yang banyak menyita atau lebih banyak mendapatkan perhatian dari saudara? Jadi selama stay at home, saudara itu lebih banyak ngapain gitu pertanyaan saya. Saudara, pada umumnya indikasi dari sesuatu itu kita anggap penting atau tidak atau kurang penting itu biasanya terletak atau diukur dari seberapa banyak pikiran itu kita curahkan, perhatian itu kita berikan. Jadi sekali lagi, selama stay at home, kita itu lebih banyak ngapain? Mungkin sudah ada yang mengatakan, wah saya lebih banyak berdoa Pak. Wah, puji Tuhan, haleluya, puji syukur ya. Saudara-saudara, jadi dalam situasi seperti ini, saudara memakai banyak waktu untuk berdoa. Tapi berapa lama kita berdoa? Sehari itu 24 jam. Barangkali kita berdoa 30 menit. Ya, jadi belum bisa kita katakan bahwa kita mencurahkan waktu, pikiran untuk berdoa. Sama halnya mungkin firman Tuhan. Wah, kalau saya memakai waktu saya untuk membaca Alkitab, Pak. Puji Tuhan, puji syukur, haleluya. Tapi benarkah kita memakai waktu kita 24 jam dalam sehari? Dipotong kita istirahat, dipotong kita tidur. Berapa lama kita membaca firman Tuhan? Mungkin malah tidak membaca firman Tuhan. Nah, jadi mana yang lebih banyak menyita waktu? Barangkali kalau dibanding dengan saudara pegang handphone, WhatsApp saudara, YouTube saudara, lalu mengikuti perkembangan berita akhir-akhir ini. Nah, mungkin barangkali justru disitulah waktu itu lebih banyak kita curahkan. Tapi menarik, saudara, saya mendapat satu kiriman gambar WhatsApp ya dari seorang kawan. Jadi sebuah gambarnya sih simple, gambar itu tentang seseorang yang perutnya itu kelihatan buncit sampai bajunya begitu sesak dan kancing bajunya itu tidak kelihatan tegang sekali. Jadi bukan hanya manusia yang ingin menjaga jarak, tapi kancing baju pun juga ingin menjaga jarak. Barangkali itu ekses dari apa? Ekses dari stay at home. Karena apa? Dia ingin mengatakan bahwa banyak orang ketika tinggal di rumah, sebenarnya hal yang banyak menyita waktu, hal yang banyak menyita pikiran kita, barangkali adalah urusan makan. Betul atau betul, saudara? Urusan makan. Nah, saudara, jadi rupanya ketika kita ditanya selama di rumah kita ngapain? Jujur memang makan itu tidak banyak waktu yang kita pakai. Barangkali sekali makan kita hanya perlu waktu setengah jam. Tapi urusan yang berkaitan dengan makan, urusan yang berkaitan dengan makanan, ternyata waktu kita begitu panjang untuk hal itu. WA Group semalam, saudara, kita sudah diskusi, tukar-menukar tentang resep makanan. Ya, kita sharing pengalaman kita hari ini masak apa. Kita bagikan supaya teman kita di sana juga bisa masak. Ya. Kita juga makin rajin lihat YouTube. Kita dapat ilmu baru dari chef, dari mulai yang abal-abal sampai yang profesional. Kaitannya dengan apa, saudara? Dengan makan dan makanan. Besok pagi
Kita bangun, urusan kita apa? Kalau saya sudah nyegat tukang sayur lewat, sambil ngopi, sambil kita nyiapkan sarapan pagi. Urusannya apa? Urusan makanan. Belum juga hilang lapar, nanti kita sudah mikir tentang makan siang, mau makan apa. Belum juga sore, sudah mikir nanti sore, nanti malam kita mau makan apa. Jadi sepanjang hari kita itu lebih sering berurusan dengan makanan. Barangkali ini sudah menjadi satu fitrah kita ketika firman Tuhan mengatakan bahwa dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau akan kembali menjadi tanah. Jadi yang namanya makhluk hidup, saudara, memang tidak pernah tidak berurusan dengan makanan. Selagi dia belum kembali menjadi tanah, selagi kita masih hidup, kita selalu berurusan dengan makan dan dengan makanan. Kata Pak Maslow, Abraham Maslow, itu adalah kebutuhan yang paling mendasar. Kebutuhan paling mendasar adalah kebutuhan yang pertama-tama harus dipenuhi. Yang lain bisa ditunda dulu. Tapi kalau urusan makan tidak bisa begitu. Sudah perhatikan akhir-akhir ini toko-toko pakaian. Barangkali banyak yang tutup. Toko-toko fashion. Toko-toko perhiasan apalagi. Barangkali toko perhiasan sekarang banyak bermunculan toko perhiasan online ya, yang menerima bukan jual tapi beli. Beli dari siapa? Beli dari orang-orang yang mungkin kesulitan makan sehingga harus menjual perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Jadi buat apa? Buat makan. Yang lain bisa ditunda, tetapi makan tidak bisa. Tidak pakai pakaian, sapi tidak mati. Tidak usah pakai perhiasan, kuda, memang kuda tidak pernah pakai perhiasan. Dan kuda tetap bisa hidup. Kalau apa? Kalau mereka makan. Tanpa makan, yang namanya makhluk hidup pasti dead. Nah, itu sebabnya kita lihat pagi-pagi saya ke supermarket. Orang sudah antri. Pintu dibuka, kereta dorong masuk. Keluar udah penuh dengan satu makanan, yang kedua adalah bahan makanan. Nah, itu sebab kenapa misalnya setelah di lockdown India, ya, orang-orangnya tidak bisa bertahan, tetap berada di dalam rumah. Karena apa? Karena tidak ada makanan. Itulah sebabnya mereka keluar. Walaupun berhadapan dengan pentung, walaupun berhadapan dengan senapan. Karena ini urusan perut, karena urusan makanan. Ini adalah urusan hidup atau mati. Kebutuhan yang sangat mendasar. Jadi saya rasa sudah ketika kita bicara tentang makanan, kita tidak berbicara tentang sesuatu yang naif. Itu sesuatu yang diri kita. Itu sesuatu yang juga orang lain perlukan, orang lain butuhkan. Jadi itu sesuatu yang sangat penting. Saya jadi ingat mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan. Kelihatannya hal yang sangat sepele, urusan perut. Barangkali banyak yang lain yang lebih berharga. Pendidikan, itu penting. Kita punya kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih terlihat berkelas daripada hanya urusan makanan. Tapi ketika
kita bertemu dengan satu kondisi tertentu, orang tidak berpikir hal-hal yang lain, kecuali orang berpikir tentang makanan. Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini. Makanan. Dan menarik sekali kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid dalam doa yang seperti itu dikenal sebagai doa Bapa kami. Kenapa bukan doa Bapakku? Aku sama kami itu berbeda. Aku seorang diri, kami, aku dan orang lain. Jadi ketika kita berdoa, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan. Dan bukan kepadaku. Artinya apa? Ketika kita diberi oleh Tuhan makanan, ketika aku diberi, itu kan baru aku. Bagaimana dengan yang lain? Sebab kalau hanya aku urusannya, yang penting aku bisa makan, itu berarti bukan doa Bapa kami, itu doa Bapakku. Kalau kita ingin konsekuen dengan doa itu, maka sebuah pertanyaan yang mendasar adalah ketika Tuhan berikan kepada kita makanan, aku beroleh berkat. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana Bapa yang bukan hanya Bapakku, tapi juga Bapa bagi orang lain? Orang lain pun juga beroleh berkat. Saudara, ini saat yang tidak mudah. Mungkin bagi sementara orang, masih banyak yang bisa menikmati makanan. Tetapi bagi banyak orang yang lain, barangkali makanan itu menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Mereka yang bekerja, mereka yang sehari bergantung dengan satu jenis pekerjaan, yang ketika situasi saat ini terjadi seperti ini, lalu dia tidak mendapatkan pemasukan untuk membeli beras, untuk membeli makanan. Dari mana mereka bisa makan? Dan mungkin orang-orang yang seperti itu ada di sekeliling kita. Mungkin itu adalah kenalan kita. Mungkin itu adalah teman-teman kita. Orang yang bisa kita jangkau dengan mata kita. Dan yang bisa kita jangkau dengan tangan dan kaki kita. Bapa adalah Bapa kami. Bukan Bapakku. Maka panggilan kita adalah bagaimana supaya kehidupan itu juga boleh dibagikan. Ketika aku diberikan oleh Tuhan hidup, maka panggilanku adalah bagaimana aku juga bisa berbagi hidup bagi orang lain. Sebuah tulisan yang menurut saya menarik mengingatkan kita. Kata-katanya seperti ini. Makanlah sedikit-sedikit. Jangan sedikit-sedikit makan. Orang yang sedikit-sedikit makan, berarti dia punya banyak makanan. Tapi banyak orang yang makanannya sedikit. Karena memang tidak ada. Itulah sebabnya, makanlah sedikit-sedikit. Supaya ada bagian yang bisa dibagikan bagi yang lain. Supaya kehidupan itu menjadi milik kita bersama. Dan bersama-sama kita bisa melewati saat-saat yang sulit ini. Dengan saling menopang. Dengan saling membantu. Seiring dengan penghayatan dalam doa kita. Bahwa Bapa yang memelihara kehidupan kita adalah Bapa kami. Bapakku dan Bapa orang lain. Saudara-saudara, sampai di sini dulu kita bertemu. Kita akan bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati.